Ya. Saudara Roy Suryo nunjuk-nunjuk apa ya? Saudara Roy Suryo nunjuk majelis hakim kenapa? Ada apa? Saudara Roy Suryo, tolong, Anda tolong, itu jangan pengunjung. menunjuk-nunjuk ya. Anda tuh pengunjung. Hormati yang mulia. Ini Hormati yang mulia. Cukup. Hormati yang mulia. Sudah. Anda, yang mulia, tolong. Kita skor. Supaya tenang. Supaya tenang. Kalau tidak tenang, penonton akan kita keluarkan dari ruang sidang. Udah, silakan. Oke, cukup. Silakan, boleh meninggalkan. Yeah. Saudara Roy Suryo nunjuk-nunjuk apa ya? Saudara Roy Suryo nunjuk majelis hakim kenapa? Ada apa? Saudara Roy Suryo, tolong, Anda itu pengunjung. jangan menunjuk-nunjuk ya. Anda tuh pengunjung. Hormati yang mulia. Hormati yang mulia. Cukup. Hormati yang mulia. Sudah. Anda, yang mulia, tolong. Kita skor. Supaya tenang. Supaya tenang. Kalau tidak tenang, penonton akan kita keluarkan dari ruang sidang. Udah, silakan. Oke, cukup. Cukup. Ali. Cukup. Keluarin, keamanan. Oke, silakan. Selesai. Ya. Supaya jangan ngomong sendiri ya, pengunjung ya. Silakan. Ini sudah mahal. Sudah cukup ya penuntut umum ya terhadap kepentingan saksi ini ya. Ahli ini ya. Dengan yang tadi trending topik ya. Karena memasuki ruang sidang lalu membuat heboh. Ada Pak Roy Suryo, selamat malam. Selamat malam Mbak Balkis. Tadi itu kenapa sih sebenarnya Pak Roy? Itu salah satu contoh bagaimana sebenarnya pelintiran-pelintiran penasihat hukum itu terjadi. Saya kasih contoh deh. Coba buka TV rekaman. Sebagai orang suku Jawa, ya, saya tidak mungkin menunjuk. Jadi yang saya buktikan tadi sebenarnya adalah mengacungkan jempol, setuju pada hakim. Setuju gitu. nih ya? Setuju. Bukan rekamannya. Bukan, saya kesal. Bukan. Setuju. Dan saya ketawa gitu ya. Saya ketawa. Tapi jadi bukan nunjuk-nunjuk. Walah nggak mungkin. Jadi nggak. Oke, sebelum jauh ke Pak Roy, saya mau kenalkan juga. Iya. Jadi artinya itu bukti bahwa banyak sekali kepleset sengaja upaya pembelintiran fakta. Dan nanti akan saya terangkan kenapa saya mengacungkan jempol tanda setuju kepada Pak Nuh. Oke. Ya. Ini jangan sampai bikin episode sub judul gitu ya. Di tengah sidang Jessica ada sidangnya Roy Suryo gitu tiba-tiba. Di sebelah Pak Roy Suryo ada Pak Benny Mamoto. Selamat malam Pak. Selamat malam. Hari ini akan menjadi pengamat kepolisian ya Pak ya. Iya. Karena seru sekali. Ini dipertaruhkan juga kan kinerja dari tim penyidik. Betul. Ya. Khususnya kalau sudah main digital forensik. Oh ini scientific crime-nya luar biasa. Kita lihat dulu ya tadi ya. Ada video sedikit soal Pak Roy Suryo juga ya. Tapi kita berikan dulu kepada Anda. Oke, cukup. Cukup. Ali. Baik. Ini Cukup. sambil menunggu ya, karena saat ini juga sedang dalam proses untuk Nah, ini nih tadi ya, Pak. Ya. Nih,
Bisa diceritakan nggak? Lagi ngapain nih? Mas Saya mengucapkan terima kasih kepada sidang dan kemudian saya segera meninggalkan karena pas azan maghrib. Jadi memang saya dan para hakim itu sebenarnya juga senyum ya melihat saya. Jadi akhirnya ya udah saya mengucapkan terima kasih, maka saya bilang terima kasih yang mulia. Oke. Terus saya pamit pulang. Sebenarnya Oto juga tertawa begitu ya? Nah, Nggak, Anda ngasih jempol. Saya ngasih jempol. Lihat tuh kalau ada rekaman, saya yakin pasti ada. Oke, Ya. jadi ujuk-ujuk masuk ngasih jempol. Oh bukan, saya dari Oke. awal sudah di situ. Saya terus terang saja kenapa saya kasih jempol ke Bapak Nuh. Ya, pada M. Nuh ya, Pak kayak Pak M. Nuh ya. Saya mengapresiasi kehadiran beliau. Beliau itu sudah capek-capek dihadirkan. Dan Oke. itu tadinya kan permintaan dari penasihat hukum, Ya. Jessica, ya karena yang disebut ahli, Rismon ya, si Pak Rismon Rismon itu Sianipar. hanya memutar, saya bilang, hanya memutar bukti yang bukan hanya sekunder. Buktinya tuh bisa tersier bahkan kuartier. Ini bukti yang abal-abal sebenarnya. Bukti Sekali lagi, abal-abal, Sekali lagi Pak saya Roy. bilang, yang diputar oleh Rismon tadi itu bukti abal-abal. Kenapa Itu saya dari bilang abal? pengacara ya, Iya, yang dari dibaca pengacara. oleh Rismon Iya, Sianipar ya. Kenapa? Dia hanya membaca bukti dari pihak ketiga bahkan keempat. Bukti YouTube. Dari bukti YouTube kan. Orang mengupload ke YouTube itu dari siapa nggak jelas, siapa yang mengupload dan downloadnya kapan. Itu kan nggak jelas. Atau saya katakan, saya appreciate atau hormat kepada misalnya TV yang tadi termasuk TV One Iya. dan ada TV yang lain ya. Yang kemudian dia, tapi kan itu kan TV itu mengambil hanya di persidangan. Ibaratnya mengambil dengan tadi disebutkan oleh Pak Nuh bahwa dia tidak sepakat karena itu distorsi. Coba turun-turunannya gimana coba? Ibaratnya begini, ya. Alat bukti ketika dari 9 kamera CCTV Ya. yang ada di Cafe Olivier itu kan masuk ke satu alat namanya DVR. Ya. Bukan DRV ya. Ya. Berkali-kali pakai VDR, Pak. VDR. VDR itu kan Ya, salah. ya, Atau oke. salah lagi itu, ya. DVR, Ya. Digital Video Ya. Recorder. Ya. Digital Video Recorder merekam ke sebuah alat namanya hard disk. Ya. Ya dari hard disk karena konon hard disk ini pihak Olivier keberatan untuk disita Ya. karena katanya itu rekaman tiap hari rolling terus dikopi ke dalam satu bentuk flash disk Betul. merek T 32 GB. Oke. Ya, nah disinilah tersimpan 9 varian, 9 sudut ya dari kamera itu. Ya. Sepanjang ini perekamannya dilakukan oleh penyidik, nanti silakan Pak Beni yang komentar. Ya. Dengan terus ada berita atau pemerintahan dan sebagainya, ini clear ya. Dan kemudian ketika ini inilah alat buktinya, yang kemudian barang bukti yang digunakan di persidangan. Saksi, ahli M. Nuh dan juga Mas Christopher itu diminta oleh JPU untuk kemudian menguji ini karena ini dilihat dengan mata awam di kamera nomor 7 itu sangat jauh. Yang dulu di tempat ini pula jauh sebelum orang bicara CCTV, saya sudah bicara di TV, Pak. Oke. Karena saya sudah melihatnya dulu jauh sebelumnya. Jadi terlalu kecil, maka dengan menggunakan software yang kedua beliau itu miliki, kemudian dibesarkan. Software itu register. Software itu memang biasa digunakan digital forensik. Oke. Jadi tidak ada masalah dengan softwarenya. Nah, dari hard disk ini, Pindahkan ke flash disk? misalnya ini, Ya. katakanlah ini bapaknya. Ya. Dipindahkan ke anaknya ke flash disk. Meskipun ini bisa diuji kesamaannya, dipindahkan lagi ke komputer yang tadi dipakai oleh Pak Nuh, ya, itu kan ke cucu. Dari cucu ini kemudian bisa ditayangkan melalui sebuah LCD proyektor Ya. ke layar di persidangan. Layarnya itu mungkin posisinya diagonal, miring dan inilah yang diambil oleh kamera-kamera TV. Dan inilah yang diambil oleh pihak dari Yang pengacara dianalisa Jessica. oleh ahli yang disebut Pengacara. ahli ini bukti keberapa tadi? 1, 2, 3, 4. Jadi kan udah turun ke berapa? Bahasanya Anda tadi apa? Cicitnya. Ya cicit. Jadi kan udah Oke. cicitnya dia. Jadi kan sudah Baik. lucu sekali. Dan lucunya kenapa saya memuji? Sekali lagi saya mengacungkan jempol ya, bukan menunjuk ya. Mengacungkan jempol kepada hakim. Karena apa? Hakim itu sudah sangat bijak. Oke. Kenapa bijak? Beliau karena si ahlinya ini tidak bisa. Saya katakan tidak bisa meriksa dengan menggunakan software itu karena dia Oke. tidak bisa. Mempersilahkan, oke kalau gitu silahkan dikopi Ya. dan silakan. Saya salut, ternyata nggak mau. Malah Pak Nuhnya yang suruh pulang karena nggak selesai. Ini kan berarti kan saya mengagumi Pak Nuh luar biasa. Nah, gini. Nah, balik ke soal cicit ya. Balik ke Ya. soal cicit tadi, kita ingin dengar yang cicit dimaksud Pak Roy Suryo ini buktinya bukti cicit katanya. Materinya materi cicit, bukan ayah, bukan buktinya buyut lagi. bukti anak, tapi yang dirubah. Oh, yang dianalisa si Rismon. Ya, Ya. itu cicit, itu sudah cicit bahkan Kita mungkin dengarkan penjelasan canggah dari ahli Rismon Sianipar ya soal gambar-gambar yang cicit tadi ya. Ya. Kita menunjukkan perubahan dan pola-pola objek pada tiap frame. Jadi 1 detik kita akan bedah menjadi 25 frame, 25 gambar digital. Silahkan, mundurkan dulu. Ya.
hilang dulu, turun ya, frame, ya satu frame, ya mulai dari situ maju satu frame, demi frame, Satu terus frame itu maksudnya diperlambat ya, di slow motion. ya slow motion, satu turun dulu, terus. Nah, itu 2 frame terus, gitu. ya, terus satu frame lagi, satu frame, ya. Di sini kita mengamati adanya indikasi tempering, sebaran intensitas pada jari telunjuk dan wilayah tangan bagian atas itu memiliki sebaran intensitas atau tekstur yang tidak sama atau yang tidak inheren dengan bagian otot dari lengan bawah dari terdakwa Jessica. Di samping itu juga adanya ketidakproporsionalan ukuran dari anggota tubuh. Di situ bisa kita perhatikan jari telunjuk sangat panjang. Harusnya ini perlu diperlihatkan dan dibandingkan dengan tangan real dari Jessica. Terima kasih. Nah, ya, lanjut lagi, terus. Nah, di sini juga kami mencurigai adanya pengeditan manual, di mana tangan itu terang gelap itu cukup cepat dalam satuan 1 atau 2 frame. Kalau dalam 1 detik ada 25 frame, maka dalam waktu 2/25, sekitar 1/10, 0,1 detik kecepatan tangan cukup tidak normal ya, tidak rasional. Dalam 2 frame pergerakan tangan sangat tidak masuk akal. Coba digerakkan. Ya, tangan satu. Di sini sudah saya terangkan kejanggalan yang tadi, seperti untuk file video nomor 1 tertera pada metadata 98.750 frame, tetapi pada pembacaan oleh saksi ahli ternyata 2.707 frame. Kesalahan yang cukup fatal. Yang kedua, untuk file video hanya file video pertama yang memiliki ukuran 1920 kali 1080 pixel. File-file video berikutnya ketika kita baca metadatanya memiliki ukuran 960 kali 576 pixel. Jadi inkonsistensi ini bisa menyebabkan inkonsistensi dan adanya perbedaan resolusi frame ini mengindikasikan adanya tindakan pemanipulasian data video dalam kaitannya dengan ukuran video. Lanjut. Pemanipulasian data video dalam kaitannya dengan ukuran video. Baik, yang dikatakan oleh ahli digital forensik dari pihak pengacara Jessica Kumala Wongso ya, Pak Benny Mamoto bisa jelaskan nggak? Karena begini, kalau memang dugaannya serius, artinya juga ada potensi serius dong rekayasa bukti. Ini tuduhan serius juga gitu Pak Benny, gimana Pak Benny? Ya, tentunya yang pertama ingin saya sampaikan adalah dalam rangka penyidikan, penyidik selalu berawal dari tempat kejadian, tempat kejadian perkara, disitulah mengumpulkan bukti, kemudian saksi dan sebagainya, bagaimana menjaga keutuhan tempat kejadian perkara dan sebagainya. Nah, di sini ada satu prosedur yang harus dipenuhi ketika mengambil, ketika meminta dan sebagainya, harus ada berita acaranya dan sebagainya, harus ada saksinya dan sebagainya, sehingga nanti tidak ada celah untuk dipermasalahkan. Nah, dalam konteks ini kalau sepintas kami akan mengomentari tadi, dia menganalisis dari sesuatu yang sumbernya bukan dari yang pertama, tapi yang kesekian. Jadi tentunya menjadi bias. Tapi ada celah juga nggak dari pihak kepolisian? Misalnya si yang melakukan pengecekan atau sistem coding pada sumber pertamanya. Ya, tentu. Ya berarti kan Pak Emnu ya? Betul, jadi tentunya dalam konteks ini memang harus hati-hati betul. Sekali lagi, jangan ada celah untuk diserang. Ini bagaimana proses pengambilannya, caranya gimana, alat yang digunakan, itu dirinci dalam berita acara.
Bahwa sudah berpindah ke flash disk bukannya sudah ada celah, Pak Beni? Ya, itu pun ada ahli yang bisa menjelaskan nanti. Oke. Bahwa ketika perpindahan dari sini ke sini ada perubahan atau tidak, atau ada efeknya atau tidak. Ada ahlinya yang menjelaskan. Tapi kalau Anda lihat ini yang diambil ini dari rekaman-rekaman TV nasional, artinya itu bagaimana? Nilai pembuktiannya bagaimana, Pak? Kalau tadi Pak Roy sudah mengatakan sampai ke cicit, artinya apa? Ya akan jauh hasilnya dibanding dengan yang diambil dari sumber awal. Oke. Pak Beni, kita ingat betul di awal persidangan, ya bukan awal sekali tapi ada di awal-awal begitu, tim pengacara sebenarnya sudah keberatan dengan bukti yang berasal dari flash disk. Ya, tapi kemudian dengan bahan yang seadanya, kini kan yang ada harusnya jadi seperti mau membahas digital forensik ya berarti harus ada data digital forensik dong, Pak Beni. Ini dipaksakan atau tidak dari tim pengacara menurut Anda? Sudah hal yang wajar ketika pengacara itu mempermasalahkan, kemudian kalau boleh menafikan, kalau boleh menggugurkan atas bukti-bukti yang diajukan, itu memang tugas dari pengacara. Sekaligus menguji. Nah, dalam konteks ini maka diperlukan tidak hanya ekstra hati-hati, tetapi cadangan lah. Cadangan dalam arti argumentasi, supaya tidak nanti dengan mudah dipatahkan. Memang banyak hal yang bisa dipetik. Pembelajaran yang bisa dipetik dengan kasus ini, baik untuk penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim. Bagaimana rumitnya pembuktian ini, bagaimana memilih ahli. Baik, oke Pak Beni, kita akan sambung lagi nanti Pak Roy ya, tapi kita harus jeda dulu sesaat lagi ya. Tetap di Kabar